Selamat pagi kepada hadirin semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Krisna Prananta dari Fakultas Fisik atau Fakultas Sosial Ilmu Politik dari Universitas Negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang orasi ilmiah dengan tema gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Sejarah lahirnya kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung di tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, setara menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk penggalangan HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP telah dimulai sejak tahun 2001. Dalam kampanye 16 HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan, yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Oke, pasti sobat-sobat dan teman-teman semua bertanya-tanya kenapa 16 hari atau mengapa 16 hari. Oke, saya jelaskan ya. Mengapa 16 hari? Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, pemerintah maupun masyarakat secara umum. Dalam rentang waktu 16 hari, para aktivis HAM perempuan mempunyai waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisasian agenda bersama, yakni untuk menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik lagi para survivor atau korban yang sudah mampu melampaui
penggalangan kekerasan, mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitas dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan kampanye ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh teman tim kampanye di masing-masing daerah atas kondisi ekonomi, sosial, dan budaya serta situasi politik setempat, ataupun strategi kegiatan yang pasti strategis ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal dan internasional. Mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan dalam gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi sedikit contoh ya, itu ada beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan ekonomi, hingga kekerasan pembatasan aktivitas. Dari berbagai kekerasan tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan seksual sebanyak 38%. Di antara banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, tingkat kekerasan baik secara fisik dan seksual yang dialami perempuan belum menikah yaitu sebesar 42,7%. Jadi perempuan yang belum menikah itu lebih banyak yang menerima kekerasan terhadap perempuan, banyak di usia yang belum menikah. Perempuan itu sebesar 42,7%. Kekerasan seksual paling banyak dalam perempuan yang belum menikah, yaitu 34,4%, lebih besar dibanding kekerasan fisik yang hanya 19,6%. Angka tersebut membuktikan bahwa masih banyak perempuan yang belum menikah menjadi korban kekerasan, di mana pelaku bisa saja datang dan orang terdekat seperti pacar, teman, rekan kerja, tetangga, dan sebagainya. Jenis kekerasan ini bisa jadi dilakukan oleh orang asing yang bahkan tidak dikenal oleh korban. Oke.
memang ada pro dan kontra ya di sini. Dulu ada di media sini segini, di media sini sekian persen, di sini sekian. Jadi memang banyak lah gitu ya, memang kekerasan terhadap perempuan ini loh gitu loh. Jadi memang kita sebagai kaum Adam atau lelaki lah, seperti saya juga sedih begitu melihatnya, apalagi saya juga sudah menikah gitu. Saya melihat ini ironis, bukan ironis lagi, kenapa harus seksual yang paling banyak? Kan jujur kalau saya itu sedih, kan wanita itu diciptakan berdampingan dengan kita, bukan untuk sebagai balas dendam segala macam gitu loh. Jadi saya membuat sedikit kata-kata untuk sobat-sobat semua yang pada hari ini nonton, atau ya pada hadirin sini yang pada datang pada pagi hari ini. Jangan pernah sekali-sekali berkata kasar terhadap perempuan, melecehkan perempuan, jangan. Karena perempuan itu adalah mahkota kita pada nantinya, akan membantu kita pada masa tua kita nanti dan di akhirat nanti. Sekian dari saya, Yohanes Krisna Parananta. Terima kasih.